Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membuka narasi sebagai berikut. Cara berdagang bangsa Indonesia ke negara lain selama ini hanya mengandalkan sumber daya alam, baik yang ada di bawah lapisan bumi maupun yang ada di atas lapisan bumi. Selama stok masih ada, maka ekonomi Indonesia aman. Itu selama stok masih ada. Tetapi jika stok sudah mulai menipis, maka risikonya sudah pasti adalah krisis ekonomi dan kemiskinan. Cara berdagang tradisional seperti itu harus segera dirubah mindsetnya. Dengan cara melihat gambaran yang lebih besar dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita harus melihat dulu dari mana asalnya sumber daya alam itu lahir. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar sumber daya alam tersebut mampu kita kelola secara merata dan berkelanjutan. Pada presentasi berjudul Mindset Baru untuk Pelaku Perdagangan Internasional ini, saya akan menjelaskan mulai dari poin 1 yaitu Earth Core atau inti bumi, dilanjutkan 2, 3, 4 hingga sampai ke poin ke-5. Dengan harapan gambaran baru ini akan merubah mindset cara kita berdagang dengan negara manapun di dunia ini. Baik, saya lanjutkan. Sumber daya alam yang ada di bumi ini bukan muncul begitu saja di permukaan bumi yang kemudian segera mungkin kita habiskan dengan cara melakukan eksplorasi dan eksploitasi secara besar-besaran, sehingga kenikmatan yang didapatkan berhenti hanya di generasi kita saja, tanpa ada kelanjutan di generasi berikutnya. Hal ini yang menurut saya keliru, sangat keliru dan salah kaprah. Mari kita lihat gambar terlampir. Bumi kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dapurnya kehidupan semua makhluk yang ada di atasnya, di mana Earth Core atau inti bumi itu berfungsi sebagai kompor atau tempat masak, sementara seluruh lapisan mineral yang ada di sekeliling bumi berfungsi sebagai bahan masakannya. Dan ketika panas Earth Core memasak lapisan mineral yang ada di sekeliling bumi, maka mulai disitulah lahirnya kehidupan yang kita nikmati hingga saat ini. Fabi ay alahi rabbikuma tukazibat. Nikmat apa lagi yang kita ragukan? Nikmat apa lagi yang kita ragukan dari Allah? Mari kita lanjutkan. The Ring of Fire atau cincin api terbentuk akibat aliran panas yang ada di Earth Core atau inti bumi mendapatkan celah untuk mampu keluar menuju permukaan bumi. Kemudian membentuk suatu lingkaran yang terbentang mulai dari wilayah benua Amerika, Kutub Utara, Rusia, Jepang, Filipina, Indonesia hingga Selandia Baru. Aliran panas yang tersebar merata di wilayah The Ring of Fire atau cincin api inilah menjadi penyebab beberapa negara yang dilewati oleh cincin ini mengalami proses pematangan mineral yang mampu menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh ekosistem kehidupan yang ada di permukaan bumi. Dan wilayah yang paling banyak diuntungkan oleh proses pematangan tersebut tentunya adalah Indonesia. Jadi kompor dari Earth Core atau inti bumi melalui The Ring of Fire itu langsung memasak sumber daya apapun, baik yang ada di bawah maupun di atas permukaan bumi Indonesia. Fabi ay alai rabbikuma tukazibat. Nikmat apa lagi yang kita dustakan sebagai bangsa Indonesia? Tidak heran Indonesia kaya akan sumber daya alam. Mari kita lanjutkan. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya alam kaya, tetapi harus diingat bahwa kompor dari Earth Core atau inti bumi juga berpotensi mencairkan lapisan apapun yang ada di atasnya, sehingga lapisan tersebut menjadi rapuh dan mudah bergeser, baik ke arah samping maupun ke atas. Itulah sebabnya negara Indonesia mudah terkena musibah gempa dan longsor.
Kondisi ini menjadi tantangan manusia yang tinggal di atasnya untuk mengimbanginya dengan cara menambah ilmu pengetahuan atau mampu menciptakan teknologi yang sanggup meredam atau mengurangi resiko-risiko yang akan terjadi ketika lapisan di bawah permukaan bumi bergeser. Kalau di ilmu pertambangan ada istilah sebagai berikut. Jika kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia seimbang, maka terjadi biodiversity atau kehidupan berkelanjutan. Tetapi jika kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak seimbang, maka doomsday atau akan terjadi kiamat. Baik, dilanjutkan. Jadi tidak salah jika Indonesia memperdagangkan sumber daya alam ke negara maju, maka mau tidak mau atau suka tidak suka, standar sumber daya manusia Indonesia harus sama dengan standar sumber daya manusia di negara maju. Atau kekuatan SDM Indonesia wajib equal atau sama dengan kekuatan SDM di negara maju. Cara ini minimal akan mencegah perilaku-perilaku yang mampu merusak atau bahkan menghabiskan sumber daya alam Indonesia. Lanjut. Ketika standar sumber daya manusia Indonesia sama dengan standar sumber daya manusia di negara maju, maka otomatis alat ukur yang digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan antar negara akan mengalami proses standarisasi atau proses untuk menghasilkan alat ukur yang diakui dimanapun di dunia ini. Alat ukur transaksi perdagangan yang diakui secara global atau internasional akan mempermudah bangsa Indonesia untuk bekerja dimanapun di dunia ini. Juga untuk produk-produk Indonesia atau produk UMKM yang akan go global. Seperti itu. Nah, hal ini sudah dibuktikan sendiri oleh para generasi Z atau Gen Z yang ternyata sanggup bersaing dengan bangsa-bangsa yang kecerdasannya sudah diakui dunia seperti Cina dan India. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Bagaimana menciptakan sustainable living atau kehidupan berkelanjutan? Jawabannya ada 5 poin. 1. Mengerti peran dari earth core atau inti bumi sebagai kompornya lapisan penghasil sumber daya alam. Itu pertama. Kedua, memahami bahwa Indonesia sumber daya alamnya sangat kaya. Ketiga, memahami bahwa manusia punya kemampuan merusak tetapi juga punya kemampuan melestarikan bumi. Keempat, memahami pentingnya implementasi standar internasional. Terus kemudian poin terakhir, kelima, memahami pentingnya bangsa Indonesia memiliki alat ukur transaksi yang standarnya sama dengan alat ukur transaksi yang ada di negara tujuan ekspor dan impor. Jadi itu 5 poin itu yang sangat penting, yang sanggup menuju SDM unggul 2030. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.